Di awal film kita langsung diperlihatkan dengan dua orang pria yang sedang latihan napas di kolam renang. Mereka berdua ini bernama Tan dan Pat, dan mereka merupakan perenang handal yang sebentar lagi akan mengikuti pertandingan renang. Di sana ada juga pacar Tan yang bernama S yang datang untuk memberi Tan semangat. Saat itu S tiba-tiba mengatakan kalau dia ingin lompat padahal dia tidak bisa berenang. Tan berusaha memperingatkannya tapi S tidak menggubrisnya. Dengan pedenya dia naik ke atas papan loncat dan tiba-tiba suasana berubah menjadi gelap dan menyeramkan. Dengan menutup mata dia menjatuhkan diri ke kolam yang tidak berair hingga dia pun tewas. Lalu film pun baru dimulai. 3 bulan setelah kematian S diadakan pertandingan renang di kolam yang sama dan Pat keluar sebagai juara 1. Seketika dia pun menjadi terkenal dan banyak wanita yang menyukainya. Salah satunya cewek cantik yang baru aja jadi pacarnya ini. Dia bernama Min. Honey เด็กจริงๆเลยอะ Di sosial media Pat juga banyak mendapat pujian. Dari berbagai komentar positif ada satu yang nyinyir dengan mengatakan dia menang dengan mudah karena Tan tidak ikut bertanding. Membaca itu dia pun teringat akan S dan berkunjung ke akunnya. Di sana tertulis jangan lupa Sabtu ini akan ada doa untuk memperingati 100 hari kematian S. Jadi sebenarnya di antara mereka dulu pernah ada inbox di mana Pat yang menanyakan tentang video di saat mereka di pantai dulu. Suatu hari Pat terlihat sedang belajar dengan Min. Sewaktu dia ke toilet, Min secara diam-diam membuka laptopnya dan mengakses ke akun sosmed Pat yang belum di logout. Hampir saja Min ingin mengklik video yang dikirim oleh S. Pat keluar dan langsung mengambil laptopnya. Pat langsung memarahinya dan pada akhirnya Min ngambek lalu pergi. Sepertinya ada suatu rahasia yang penting di video itu. Malamnya video itu muter sendiri. Ternyata di dalam video itu terlihat Pat yang menyatakan rasa sukanya kepada S. Dan posisinya waktu itu S masih berpacaran dengan Tan. Ternyata Pat secara diam-diam menyukai pacar sahabatnya sendiri. Besoknya sewaktu pulang sekolah, Pat melihat mobil Tan yang terparkir dan menemuinya di sebuah ruangan. Dia mencoba menghibur Tan dengan mengatakan S pasti sudah tenang di sana. Semenjak kematian S, Tan selalu menyendiri, bahkan di sekolah dia tidak mau berkomunikasi dengan teman-temannya. Tan sendiri mencurigai S mengakhiri hidup karena hamil, tapi yang pasti bukan dialah yang menghamilinya. Tan bersumpah akan membuat pria itu membayar atas apa yang sudah diperbuatnya dengan S. กูจะฆ่ามัน Kita kembali ke cerita sebelumnya, tepat di hari ulang tahun S. Dia menunggu Tan di tempat pelatihan renang. Tak berapa lama Tan menelpon dan mengabarkan bahwa dia tidak bisa ke sana waktu itu. Walaupun Tan tidak bisa datang bukan berarti dia melupakan hari ulang tahun S. Dan dia menyuruh Pat untuk memberikan hadiah ulang tahun kepada S berupa bola pajangan. Dan Pat sendiri memberikan sebuah gantungan ponsel. Pat juga menawari mengajarkan S berenang nanti malam. Nah malamnya S pun diajari berenang oleh Pat. Yang namanya bocah dari hal-hal kecil jadi salah tingkah. Dan kesempatan itulah dijadikan Pat sebagai momen untuk menyatakan rasa cintanya kepada S. Mungkin S juga suka dengan Pat, tapi dia masih mengingat bahwa statusnya sekarang masih berpacaran dengan Tan, lalu dia memilih untuk pergi. Kita kembali ke momen sekarang, hari ke-100 kematian S. Pat datang tapi dia melihatnya dari jauh saja, dan tiba-tiba dia mendapat pesan dari Tan. Tan menyuruhnya untuk menemuinya di rumah S jika acara sudah selesai. Melihat sebentar lagi keluarga S akan pulang, Pat segera ke rumah S untuk menemui Tan. Namun sesampainya di sana Tan tidak ada. Dia mencoba memanggil-manggil tapi tidak ada jawaban. Dan dia menemukan keanehan saat memasuki kamar S, yaitu pintu lemari seakan menutup sendiri. Yang dia pikir itu adalah Tan. มึงได้ยินกูปะเนี่ย Posisi ibu S sekarang sudah berada di depan rumah. Pat yang takut kalau dirinya akan ketahuan kemudian dengan segera keluar dari rumah itu. Namun keadaan untuk keluar dari rumah itu tidak memungkinkan dan dia kembali masuk ke kamar S.
ธูปนำทางไว้แล้ว Setelah memastikan ibunya sudah pergi, Pat merangkak keluar dan melihat dupa yang baru saja dinyalakan ibunya tadi. Dupa itu adalah sebagai simbol yang dipercaya untuk memandu arwah Es pulang ke rumah. Tak berapa lama, Pat tiba-tiba merasa seperti ada seseorang yang tidur di ranjang. Ternyata itu hanyalah foto dan seragam Es dulu. Namun sekarang Pat mulai merasa ketakutan dan lagi-lagi ada suara langkah kaki yang menuju ke kamar. Terlihat kaki yang bertato dan Pat mengetahui itu seperti kaki Es. Anehnya lagi, ternyata di atas ranjang tidak ada siapa-siapa. Singkat cerita, dia akhirnya bisa lolos dari rumah Es. Di lain hari, Min menemui Pat dan mengaku hamil karena ulah Pat. Mendengar itu, seketika wajah Pat berubah dan dia teringat akan Es yang mengakhiri hidup. Namun ternyata yang tadi hanyalah candaan Min. Min tidak hamil. Tapi apapun itu, belakangan ini Pat mulai merasa gelisah dan takut. Dan akhirnya dia memutuskan untuk putus dengan Min. Dia pun digampar sekali, tapi ya sudahlah, yang penting dia putus. Malamnya Pat mendapati kulkas yang terbuka dengan sayuran yang berceceran. Awalnya dia mengira kalau ibunya sudah pulang, tapi setelah diperiksa ternyata belum. Sekilas sesosok hantu sedang memperhatikannya dari luar, tapi Pat tidak menyadarinya. Keesokan harinya di tempat pelatihan renang, Pat menanyakan tentang apa yang Tan lakukan di rumah Es tempo hari. Tan menjawab bahwa dia mengambil ponsel Es untuk mengetahui pria bajingan mana yang sudah menodainya. Dan ponsel itu rencananya akan dibawa Tan untuk diperbaiki karena rusak. Mendengar itu Pat pura-pura tidak peduli. Tapi sewaktu Tan sedang berenang, Pat secara diam-diam kembali untuk mencari ponsel Es di loker. Nong, saatจะปิดแล้วนะ รีบเก็บรีบกลับ เดี๋ยวประตูจะปิดแล้วนะ Sekembalinya Tan, dia tahu ada yang sudah mengacak-ngacak lokernya dan ponsel Es ternyata ditaruh Tan di atas loker. Setelah itu Pat yang terlihat gelisah pun menelpon Tan untuk menanyakan di mana dia membetulkan ponsel Es, karena Pat juga ingin memperbaiki ponsel ibunya yang rusak. อยู่โรบินสันที่ป้ายหน้าร้านสีเหลืองอันใหญ่ Setelah mendapatkan jawaban, segeralah dia ke toko yang dimaksud. Namun si pemilik toko berkata bahwa dia tidak mempunyai customer yang meminta memperbaiki ponsel dengan ciri-ciri yang disebutkan Pat. Tiba-tiba di toko sebelah ada yang memanggilnya dan itu adalah Tan. Tan lalu menanyakan ponsel Es kepada pekerja toko. Sedikit hal yang melegakan untuk Pat ketika pekerja toko berkata bahwa ponsel Es rusak berat dan tidak bisa diperbaiki. Malamnya Pat kembali latihan renang seorang diri. Sewaktu dia menyelam, dia nggak sengaja jatuhin kunci loker lalu mengambilnya. Dia melihat sepasang kaki dan langsung naik ke atas. Namun anehnya tidak ada siapa-siapa di sana. Selang beberapa detik terdengar lagi suara cemplungan yang membuat Pat takut dan ingin segera naik. Tapi tiba-tiba dia ditarik lagi oleh seseorang dan hal ini pernah terjadi guys. Tapi saat itu hanya Es yang bercanda dengannya. ใครกลัว ก็เห็นว่าซ้อมดึกๆคนเดียว Jadi ceritanya malam itu juga Momen Es mengatakan bahwa dia sudah putus dengan Tan. Es lalu meminta Pat untuk memberitahu hubungan mereka kepada Tan. Dan rencananya Pat akan melakukan itu setelah lomba renang selesai. Karena Pat takut kalau Tan tahu akan membuat Tan tidak fokus dalam pertandingan nanti. Di tengah obrolan mereka, Tan tiba-tiba datang mencari Pat
dan mereka pun langsung tiarap di papan loncat. Melihat lantai basah, Tan pun menuju ke atas dan Pat langsung keluar menemuinya. Ternyata kedatangan Tan di sana untuk memberitahu bahwa dia putus dengan S. Untuk mengalihkan perhatian, Pat mengajaknya untuk jalan-jalan. Tapi melihat gelagatnya, Tan tahu bahwa Pat pasti sedang bersama seorang cewek. Tapi dia tidak menduga bahwa itu adalah S. Karena tidak ingin mengganggu kesenangannya, Tan akhirnya memilih untuk pergi. เล่นที่สูงนะมึงอ่ะไม่ต้องไปหรอกกูไม่อยากพากมึงมาจากใครวะเต็มที่เลยนะมึงกูไปละ Setelah itu terjadilah hubungan terlarang di antara mereka berdua. Pat berdusta jika S sampai hamil, maka dia akan bertanggung jawab. Kita kembali ke momen sekarang. Ceritanya Pat sudah di rumah dan dia bermimpi tentang dia dan S sedang asik melakukan mantap-mantap. Namun kenyataannya sekarang hantu S sedang duduk di atasnya dengan tubuh yang berlumuran darah.ฝากลูกด้วยนะเพิร์ท Ada bisikan yang menyuruhnya untuk menjaga bayi mereka yang membuat Pat tersadar dari tidurnya. Besoknya seperti biasa Pat bersiap untuk ke sekolah dan entah kenapa perutnya membengkak dilihat dari ikat pinggangnya. Sesampainya di sekolah Pat mendapatkan pesan juga foto seorang pria. Tan menanyakan kemungkinan pria itulah yang mendekati S. Membaca itu Pat merasa ini adalah kesempatan baginya untuk melempar batu sembunyi tangan. Dia sengaja membuat cerita yang memfitnah pria tak bersalah itu. Malamnya di rumah Pat melihat ibunya tergeletak pingsan. Pat menghampirinya, tapi karena ada pecahan kaca di lantai, Pat mengambil arah lain. Namun dia dibuat bingung karena jarak badan ibunya dengan kaki terlihat memisah. Pat melihatnya lebih dekat dan kaki itu segera kabur. Dia lalu mengambil sapu dan pelan-pelan mengangkat taplak meja yang ternyata tidak ada siapa-siapa selain ibunya. Ibunya kemudian dibawa ke rumah sakit dan setelah diperiksa dokter mengatakan bahwa ibunya sedang hamil. Hal ini mengingatkan Pat dulu di mana S memperlihatkan hasil tes pack yang positif hamil. Saat itu Pat tidak terima akan kehamilan S. Dia tidak menyangka bahwa hal ini akan terjadi, ya intinya Pat tidak siap untuk menikah muda. Pada awalnya S kakak akan mempertahankan kehamilannya, tapi karena banyaknya pertimbangan di mana mereka juga masih pelajar, akhirnya dia setuju untuk menghentikan kehamilannya. Namun di saat hari itu tiba, S ternyata tidak sanggup dan pergi. Kembali lagi ke momen sekarang. Seperti biasa Pat berencana latihan renang, tapi perutnya itu entah kenapa semakin lama semakin membuncit. Baru saja dia ingin naik ke atas, tiba-tiba pintu terkunci. Ponsel pun tidak bisa menangkap sinyal. Di kaca yang menembus ke kolam renang, Pat melihat Min yang sedang berenang dan mencoba memanggilnya. Min? 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 Sebuah tongkat tiba-tiba terjatuh, lalu disusul kaleng cat yang bisa bergerak sendiri. ใครวะ Tak hanya itu, beberapa barang di rak pun tiba-tiba jatuh. Pat kaget ditambah Min yang tiba-tiba sudah di sana. Setelah itu dia berjalan keluar dan bertemu dengan Tan. Tan yang kembali dikabarkan akan ikut dalam pertandingan nanti dan Pat mulai merasa seperti pecundang karena tahu Tan akan mengalahkannya dengan mudah. Pulangnya Tan meminta bantuan dan mengajak Pat pergi ke sebuah tempat. Dalam perjalanan itu Tan ngebut kayak orang kesetanan. เยี่ยมเย็นๆดิวะมึงยี่ไปไหนวะเนี่ย Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah bangunan terbengkalai. Di situ ternyata Tan sengaja mengundang pria yang tertuduh itu untuk dihabisi, dan Tan langsung memukulnya habis-habisan hanya karena termakan omongannya si Pat.
Si pria malang itu berusaha menjelaskan yang sebenarnya, namun Pat yang tidak ingin rahasianya ketahuan langsung memukulnya hingga pingsan. Setelah puas mereka meninggalkannya begitu saja. Pulangnya, Pat tiba-tiba merasa super lapar. Dia lalu pergi ke dapur dan menghabiskan semua telur ibunya di kulkas. Setelah sadar melihat banyaknya telur yang dihabiskan, dia merasa mual lalu muntah. Karena merasa ada yang aneh, dia pun ke rumah sakit dan diam-diam dia memakai alat USG ke perutnya. Dan hasilnya sungguh sangatlah aneh, di mana di layar terlihat detak jantung bayi, juga ada cap tangan bayi di perutnya. Dan hal ini seakan membuatnya gila. Pat pun segera mencari tahu tentang seputaran arwah yang merasuki tubuh manusia. Setelah dia mematikan komputer, tiba-tiba dia kembali diganggu oleh hantu. Tak berapa lama Tan datang dan mengatakan ingin mengakses akun sosmed S. Tan sepertinya mencurigai Pat dengan mengeluarkan banyak pertanyaan. Salah satunya yaitu menanyakan tanggal lahirnya Pat. Jelas Pat tidak akan memberitahunya dan sebisanya dia meninggalkan tempat itu. Saking takut dan inginnya Pat menghilangkan barang bukti, dia langsung menyelinap ke kamar S untuk mencari laptop dan menghapus akun sosmed S sebelum Tan mengetahuinya. Tapi baru saja masuk ke kamar S, dia dikagetkan oleh penampakan manekin yang sedang duduk. Tidak hanya itu, dia juga melihat hadiah pajangan Tan waktu itu, seakan menunjukkan ada yang baru saja memainkannya. Di tempat lain, Tan terus mencoba memasukkan password untuk masuk ke akun S dan gagal berkali-kali. Secara tidak sengaja dia menjatuhkan ponsel S dan di gantungan ponsel itu terdapat angka-angka yang mungkin dia pikir angka-angka itu ada kaitannya dengan password akunnya S. Tan segera mencobanya sekali lagi dan sialnya dia diusir karena tempat itu akan segera ditutup. Setelah penjaga pergi, Tan segera kembali dan mencobanya lagi dan akhirnya usaha Tan tidak sia-sia. Dia berhasil membuka akun itu, namun sayangnya dia telah sepersekian detik, di mana video itu sudah berhasil dihapuskan dulu oleh Pat. Misi Pat pun selesai dan sekarang waktunya dia untuk pulang ke rumah. Namun saat baru saja dia ingin keluar, ada bayangan seseorang di sana yang dia pikir itu pastilah Ibu S. Dengan gugupnya Pat beralasan kalau dia ingin mengambil buku yang dipinjam S dulu, tapi tidak ada respon sama sekali. Karena tidak ada respon, Pat kemudian menyalakan lampu dan dia dibuat shock. Ternyata sosok itu sudah tergantung di depan pintu alias meninggal. Pat memberanikan diri untuk menyingkirkan jasad itu dan sesegeranya meninggalkan tempat itu. Singkat cerita, dia pun berhasil lolos. Diceritakan kembali setelah S kabur dari rumah sakit, Pat memberikan obat kepada S. Dan setelah menggunakan obat itu, S pendarahan hebat. Dan janin itu tampak sudah berada di luar. Pat perlahan mengangkat janin itu dan memasukkannya ke dalam sebuah kain. Kembali lagi ke momen sekarang, hari pertandingan renang pun akan segera dimulai. Si Pat mau gak mau harus memakai kemban untuk menyembunyikan perutnya yang buncit itu, sedangkan Tan terlihat gagah dengan perut six-packnya. Di saat semuanya sudah siap, Pat tiba-tiba merasa ada yang aneh dengan perutnya. Dan benar saja, bayi di dalam perutnya melayangkan tinju berkali-kali yang membuat dia gugup dan memilih untuk pergi. Di saat-saat seperti ini, Pat teringat di mana dulu dia membawa janin S dan menguburkannya di sebuah hutan. Pat kemudian pergi ke hutan itu dengan maksud ingin menggali kuburan janin tersebut.
Namun anehnya janin itu hilang tak berjejak. Di situ Pat tiba-tiba merasakan perutnya semakin membesar dan dia pun tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Malamnya Pat pulang dan langsung mengunci diri di kamar. Ayah dan ibunya pun sangat mengkhawatirkannya dan terus memanggilnya dari luar. Sedangkan si janin terus berlatih tinju di dalam perutnya. Pat berpikir untuk membelah atau membelek perutnya sendiri. Dulu sebenarnya walaupun janin itu keluar dengan cara dipaksa, dia ternyata tampak masih bernapas dan sengaja dimusnahkan oleh Pat. Setelah orang tuanya berhasil membuka pintu kamar, mereka menemukan Pat sudah tergeletak pingsan. Dari hasil pemeriksaan dokter, ternyata Pat hanya mengalami penumpukan cairan di perut, yang artinya dia mengalami gejala penyakit hepatitis B. Namun Pat sendiri masih percaya bahwa dia hamil dan gelisah. Karena itulah dia pun disuntik obat penenang. Tengah malamnya di rumah sakit, Tan secara diam-diam menculik Pat dan membawanya ke area kolam renang. Di sana Tan mengatakan bahwa ternyata dialah yang memberikan uang untuk aborsi S, tanpa bertanya apa yang akan S lakukan dengan uang itu. Saat itu S mengirimkan pesan kepada Tan untuk bertemu, tapi sedihnya di hari itu jugalah jasadnya ditemukan. Karena itulah sampai sekarang Tan tidak pernah percaya bahwa S sengaja mengakhiri hidup. Di saat-saat seperti ini Pat teringat di mana dulu S menemuinya di kolam renang, dan saat itu S mengatakan kalau dia ingin balikan lagi bersama Tan. Namun Pat tidak setuju sehingga terjadilah pertengkaran di antara mereka yang membuat ponsel S terjatuh dan keinjak oleh Pat. Dari sinilah diketahui kenapa ponsel S rusak saat ditemukan Tan di rumah S. Dan naasnya lagi terjadi kecelakaan yang membuat S jatuh lalu mengenai besi-besi hingga tewas. Untuk menghilangkan jejak, Pat membawanya ke atas dan mendorongnya seolah-olah S sengaja mengakhiri hidup. Sekarang Tan akan melakukan hal yang sama kepada Pat dengan melilitkan tali ke leher Pat dan mengikatkannya ke besi pegangan. Namun Pat berhasil lolos dan langsung lompat ke kolam renang. Di dalam kolam itu Tan berusaha menarik Pat ke dasar kolam sehingga membuat Pat kesulitan bernapas. Pat berhasil melepaskan tali itu dan sebisanya dia naik ke permukaan. Tapi dengan cepat Tan membawanya kembali ke dasar kolam. Dalam hal menahan napas Pat memang juaranya. Di situ Tan kehabisan napas dan kembali ke permukaan. Namun Pat menahannya sehingga membuat Tan tewas karena kehabisan napas. Besoknya jasad Tan dilaporkan ditemukan di kolam renang dengan pemberat di kakinya. Karena tidak ada tanda-tanda penganiayaan, maka asumsi sementara Tan dikatakan sengaja mengakhiri hidup, yang mungkin merasa bersalah sudah memutuskan pacarnya dulu. จนเป็นเหตุให้มาฆ่าตัวตายในที่เดียวกันนี้เมื่ออย่างไรก็ตามนะคะเนื่องจากรู้สึกผิดที่เคยทำให้คนรักของตนเอง 6 bulan setelah kematian Tan, Pat kembali memenangkan kejuaraan lomba renang. Di saat dia berdiri di atas, Pat menangis melihat sosok S yang memandang kepadanya. Dan film pun berakhir.